Halo guys, Bams di sini. Kali ini saya akan membuat video tentang keselamatan berkendara motor atau roda 2 ya. Santai aja guys ya. Jadi sebelum nonton film ini, sebelum nonton video ini ya, saya sarankan nonton dulu video profil saya yang linknya ada di sini ya. Gitu. Oke, kita santai aja guys ya. Karena video ini masih pendahuluan yang membicarakan tentang pengendara motor itu sendiri dan juga tentang kondisi traffic atau jalan raya ya. Yang pertama motor ya. Teman-teman tahu kan motor ini bisa memberikan pengalaman yang dahsyat, yang menggembirakan ya kan, gitu. Dan juga motor ini adalah alat transportasi yang ekonomis atau apa? Benar, murah ya. Saat Anda mengendarai motor ya, Anda harus siap-siap menghadapi segala yang tidak bisa diprediksi dan harus mempertanyakan tindakan-tindakan pengguna jalan lainnya ya, misalnya sepeda ya, mobil ya, dan lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu ya, keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab Anda. Oke ya. Berikutnya, apakah Anda pengendara yang mahir atau tidak mahir ya? Kita semua sadar bahwa mengendarai motor ya, itu bukan hanya butuh keterampilan dan kecakapan gitu ya. Ya, tapi ya, saat Anda mengendarai motor ya, Anda harus bisa membaca jalan ya, observasi dan antisipasi yang baik ya, itu menjadi faktor utama keselamatan Anda di jalan. Berikutnya saya akan membahas tentang pengendara motor, yaitu sikap pengendara motor. Oke. Jadi gini guys ya, motor seperti yang sebelumnya saya sampaikan, motor ini kan bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan ya, buat semua orang yang mengendarainya, buat semua kalangan atau semua umur gitu kan. Tapi saat Anda mengendarai motor ya, Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda punya tanggung jawab buat Anda sendiri ya, dan tanggung jawab ya, kepedulian kepada pengguna jalan lain gitu. Nah, kemudian ya, saat Anda mengendarai motor ya, berarti Anda menempatkan diri kepada situasi di mana ya, Anda bisa mendapatkan resiko yang lebih besar ya, dibandingkan Anda mengendarai kendaraan roda 4 gitu kan ya. Artinya saat Anda mengendarai motor, nah, dan Anda terlibat kecelakaan, Anda bisa berpotensi menerima atau mendapatkan cedera ya, yang lebih serius dibanding kendaraan lain, misalnya mobil gitu kan. Kenapa? Karena motor ini tidak punya bodi pelindung ya, gitu. Itu yang harus dipahami ya. Berikutnya nih guys ya, sikap dan perilaku Anda ya, atau sikap dan perilaku pengendara menjadi faktor utama untuk membentuk pengendara yang baik. Nah,
Pengendara yang baik adalah bukan pengendara yang sempurna. Saya ragu-ragu apakah ada pengendara yang sempurna di dunia ini gitu ya. Tapi pengendara yang baik itu selalu berusaha untuk menunjukkan 5 hal berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, antisipasi. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, konsentrasi. Dan yang kelima, mahir ya gitu. Maka dari itu Anda harus bangga ketika Anda berkendara dengan motor, dan teruslah untuk membentuk sikap dan perilaku positif ya. Walaupun itu susah, tapi teruslah untuk membentuk sikap dan perilaku positif ya. Antara lain ya tadi sopan dan mempertimbangkan pengendara lain gitu kan. Tidak ngebut ya, tidak konfrontasi, tidak zigzag ya, tidak sembrono gitu ya, begitu. Nah, seperti Anda ketahui bahwa banyak kecelakaan di jalan, dan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri atau pengendara itu sendiri ya Anda sendiri gitulah. Oleh karena itu, keselamatan di jalan itu menjadi tanggung jawab Anda, saya, dan semua orang. Menjadi tanggung jawab semua orang gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 sikap positif yang perlu Anda kembangkan untuk menjadi pengendara yang baik ya. Yang pertama adalah tanggung jawab ya. Sebagai pengendara yang baik ya, Anda harus punya rasa tanggung jawab kepada Anda sendiri, penumpang Anda, dan juga pengguna jalan lainnya ya. Oke. Tanggung jawab kepada diri sendiri atau Anda sendiri ya. Anda sebagai pengendara harus mengakui bahwa Anda punya keterbatasan. Juga begitu juga dengan pengguna jalan lain ya, punya keterbatasan. Kemudian tanggung jawab kepada penumpang Anda ya. Anda harus peduli kepada penumpang Anda ya. Bisa jadi penumpang Anda butuh perhatian lebih ya, misalnya orang lanjut usia, kemudian orang yang belum pernah naik motor, jadi dia bisa nervous atau grogi atau takut gitu ya. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada pengguna jalan lainnya ya. Perlu diingat bahwa setiap orang punya hak untuk menggunakan fasilitas umum, yaitu jalan raya ya. Jadi Anda harus toleran ya, harus toleransi gitu. Maka dari itu, berikanlah kesempatan kepada mereka ya untuk safety mereka, peduli kepada mereka ya. Misalnya kepada anak-anak ya, orang tua, kemudian yang menggunakan sepeda ya, orang dengan disabilitas, dan juga orang yang berjalan bersama dengan binatang atau hewan peliharaan mereka gitu. Yang kedua adalah antisipasi. Antisipasi adalah Anda mempunyai perencanaan ke depan yang baik dan melakukan tindakan cepat untuk menghadapi segala perubahan, baik kondisi jalan itu sendiri dan kondisi lalu lintas ya. Dengan pengalaman Anda ya, Anda bisa terus melatih ya, dan memastikan bahwa dengan respon Anda yang cepat dan akurat ya, maka Anda akan bisa menghindari bahaya dengan aman. Anda juga harus terus memperhatikan gerak-gerik pengguna jalan lain ya. Jika Anda punya perencanaan ke depan yang baik dan terus melakukan tindakan-tindakan antisipasi, maka Anda akan bisa menghadapi segala sesuatu yang tidak terduga ya. Ingat, semua pengguna jalan lain itu ya tidak selalu mengikuti apa-apa yang Anda pikirkan. Terakhir, Anda juga harus memperhatikan setiap perubahan ya yang terjadi pada jalan itu sendiri. Misalnya
di depan ada jalan menanjak, ada menikung tajam, ya, menurun tajam, kemudian ramai, ada perbaikan jalan, itu perlu Anda perhatikan, ya, kondisi jalan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah sabar, ya, sabar. Ya. Pepatah bilang sabar adalah kebaikan, dan ini benar-benar berlaku saat Anda mengendarai motor. Ya. Sayangnya, seperti Anda ketahui, ya, Anda sering menjumpai pengguna jalan lain yang membahayakan buat keselamatan Anda dan orang lain, ya kan? Itulah mengapa kesabaran itu perlu dipraktekkan saat Anda mengendarai motor. Ya. Jika Anda terlibat konflik dengan mereka yang membahayakan orang lain, artinya Anda siap-siap menghadapi kecelakaan di jalan. Oleh karena itu, maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, dan maafkanlah mereka. Semoga mereka menjadi pengendara yang lebih baik. Nah, dan Anda juga dilarang melakukan hal berikut, ya. Misalnya Anda ngegas di lampu merah, begitu lampu hijau Anda langsung wang gitu kan. Kemudian Anda mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan dan memancing emosi orang lain. Kemudian Anda juga menggunakan body language atau gerakan tangan yang memancing emosi orang lain. Itu jangan dilakukan, ya. Berikutnya, ya, jika Anda tanpa disadari atau Anda saat itu melakukan suatu hal dengan orang lain dan Anda berhadapan dengan orang lain, tahan emosi Anda, ya, dan jangan keluarkan kata-kata yang membuat orang itu menjadi terpancing emosinya. Jadi sabar dan tahan emosi, begitu. Kemudian bila Anda menjumpai orang tua, ya, Anda harus sabar juga. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya responnya itu lebih lambat dari kita. Jadi begitu. Berikutnya adalah konsentrasi, ya, konsentrasi. Nah, saat Anda berkendara motor, ya, Anda harus benar-benar konsentrasi. Bedakan antara mobil dengan motornya. Kalau mobil kesenggol-senggol dikit atau berat lah misalnya, itu mobilnya penyok. Tapi kalau motor kesenggol, terlibat kecelakaan, Anda yang cedera parah dan bisa cedera serius gitu. Nah, oleh karena itu Anda harus konsentrasi. Nah, janganlah Anda berkendara jika Anda sedang sakit, ya, atau kurang sehat gitu ya. Yang kedua, jika Anda sedang stres. Yang ketiga, Anda gelisah. Dan yang keempat, jika Anda sedang memikirkan hal lain gitu. Nah, maka dari itu konsentrasi akan didapat bila Anda mempunyai, ya, satu, good vision, ya, pandangan yang baik. Yang kedua, good hearing, pendengaran yang baik. Yang ketiga, good health, kesehatan yang baik. Dan yang keempat, disiplin yang baik. Dan juga Anda jangan menggunakan handphone, ya, atau dengan headset saat berkendara. Itu akan mengganggu konsentrasi Anda. Yang kelima, yang terakhir adalah expertise, ya, Expertise ini bisa Anda dapatkan dari pengalaman Anda berkendara, ya. Teruslah melakukan pengembangan perilaku positif dan tanggung jawab, ya, dari awal Anda berkendara sampai selesai gitu. Nah, dan Anda harus selalu memikirkan efek kepada pengguna jalan lain dari apa-apa yang Anda lakukan saat Anda berkendara.